Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi selanjutnya, hari ini kita kembali ke materi lingkaran. Bu Wiwin akan melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk menentukan persamaan suatu lingkaran yang tadi sudah kita pelajari ada dua persamaan. Dengan menggunakan titik pusat A kecil, B kecil, bisa juga kita kuadratkan ya, X min A kuadratnya ini kita uraikan, Y min B kuadratnya kita uraikan. Ini akan menjadi persamaan yang kedua. Nah, kemudian persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh nomor 8 ini, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan menyinggung garis 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi kita akan menghitung jari-jarinya itu adalah jarak dari titik 0,0 ke garis 3x min 4y plus 5 ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, R ini adalah dirumuskan dengan A kali X1 ditambah B kali Y1 ditambah C. Nah, A ini apa, B ini apa, C ini apa, kemudian X1 ini apa, dan Y1 ini apa. Nilai X1 dan Y1 ini adalah dari titik sembarang. Nah, di soal ini titik sembarangnya adalah 0,0 ke 3x min 4y plus 5. Nah, A-nya ini adalah koefisien dari X, kemudian A kapital ya. A kapitalnya itu adalah koefisien dari X, kemudian D kapitalnya adalah koefisien dari Y. Ini berbeda dengan persamaan lingkaran yang di atas ini ya. Nah, kemudian nilai C-nya adalah konstantanya, yaitu 5 ya. Nilai X1, Y1-nya dalam soal ini adalah 0,0 karena pusat lingkarannya itu berada di titik 0,0 ya. Jadi X1 dan Y1-nya 0,0. Nah, kalau kita inputkan ke rumus yang di atas menjadi 3 ini adalah koefisien X kali 0 dikurang 4 itu adalah koefisien Y kali 0 ditambah 5 itu adalah konstantanya ya. Dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nah, ini adalah 3-nya koefisien X dan min 4-nya adalah koefisien Y dikuadratkan. Nah, ini kenapa pakai nilai mutlak? Karena R ini adalah jarak ya, jadi pakai nilai mutlak. Karena yang namanya jarak itu selalu positif. 3 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, jadi tinggal nilai mutlak dari 5 adalah 5. Akar dari 9 ditambah 16 adalah akar dari 25, yaitu 5. Maka R-nya adalah 1. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di 0, 0 dan menyinggung garis 3x min 4y plus 5 sama dengan 0 adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Ingat ya, ini adalah bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Jadi, tidak ada nilai A kecil dan B kecilnya. Dan 1 ini adalah nilai R kuadrat. Nah, R-nya 1 dikuadratkan ya sama dengan 1. 1 kuadrat nilainya sama dengan 1. Selanjutnya contoh berikutnya. Contoh yang ke-9, tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan ruas garis yang menghubungkan titik P dan Q ya. Nah, diameter itu dari jarak dari P ke Q. Nah, sedangkan untuk menentukan persamaan lingkaran, kita butuh nilai R dan nilai M. M ini adalah A, B, A kecil, B kecil. Kita membutuhkan pusat lingkaran dan R. Nah, R ini adalah setengah dari jarak P ke Q ya. Jadi pertama kita cari dulu setengah dari PQ. Nah, sedangkan untuk mencari jarak PQ itu rumusnya adalah ini XP ditambah XQ ya. Salah ketik nih. Kemudian ini adalah YP ditambah YQ seharusnya.
Nah, ini adalah koordinat titik tengahnya. Jadi M itu sama dengan XP-nya itu 1, XQ-nya itu adalah min 3. YP-nya itu min 4, YQ-nya adalah 2. Ini masing-masing dibagi 2. Sehingga M-nya itu titik pusatnya adalah min 1, min 1. Kemudian panjang garis PQ itu adalah XQ min XP dikuadratkan ditambah YQ min YP dikuadratkan. Sama dengan min 3 min 1 kuadrat ditambah 2 dikurang min 4 kuadrat. Akar dari 52. Nah, jari-jarinya tentu saja setengahnya dari akar 52. Ya. Setengah dari akar 52. Nah, untuk menentukan persamaan lingkarannya, maka ini tadi nilai A dan B-nya adalah min 1, min 1. Ini kan. Nah, ini adalah A kecil, B kecil. Jadi, X dikurang min 1. Nah, X dikurang min 1 jadi X plus 1. Y dikurang min 1 jadi Y plus 1 kuadrat sama dengan, kenapa 52/4 ini kalau setengahnya ini masuk ke dalam tanda akar dikuadratkan menjadi 52/4. Nah, akar dari 52/4 kalau dikuadratkan menjadi 52/4 yaitu 13 ya. Jadi persamaan lingkarannya adalah X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat. Nah, untuk contoh 8 dan 9 ini kita mendapatkan rumus-rumus yang baru ya. Tadi yang untuk contoh 8, jadi ini adalah persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu ya. Jadi kriteria tertentunya apa tadi? Apabila jari-jarinya itu adalah jarak dari pusat ke suatu garis yang menyinggung, maka kita mendapatkan rumus barunya adalah ini ya. Nah, di sini A kapital, B kapital, dan C kapitalnya itu bukan berbeda dengan persamaan lingkaran yang tadi ya. A kapital, B kapital, dan C kapital ini adalah koefisien-koefisien dari X dan Y pada garis singgung, pada garis yang menyinggung, pada persamaan garis lurus yang menyinggung lingkaran ya. Kemudian X1 dan Y1-nya ini adalah titik pusat lingkarannya ya. X1, Y1 ini adalah ini absis titik pusat dan Y-nya ini adalah ordinat titik pusat. X1 dan Y1-nya ini adalah titik pusatnya. Ini adalah rumus baru ya, berbeda dengan yang tadi. Nah, kemudian A kuadrat B kuadratnya itu adalah koefisien dari persamaan garis lurus yang menyinggung lingkaran. Ini satu. Kemudian dari contoh yang ke-9 kita juga mendapatkan rumus baru untuk mencari titik pusatnya. Nah, ini adalah rumus baru untuk mencari titik pusatnya. Nah, untuk A itu adalah XP plus XQ ya, bukan XP ini, salah ketik. Ini seharusnya XQ ini. Kemudian ini YP plus YQ. P dan Q ini adalah dua titik ya. Jarak 2 titik. Nah, ini dibagi 2. Ini untuk mencari M-nya. Ini untuk mencari M atau titik pusatnya menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk mencari R-nya kita gunakan rumus yang ini. Nah, ini untuk mencari R-nya. Nah, ini PQ, berarti R-nya adalah setengah dari PQ ya. R itu adalah setengah dari PQ. Jadi, ini adalah rumus jarak dua buah titik. Apabila diketahui absis dan ordinat dua buah titik, maka cara mencari jaraknya adalah seperti ini.
absis dikurangi absis dikuadratkan ditambah ordinat dikurangi ordinat dikuadratkan, ya. Nah, ini yang perlu diingat untuk persamaan lingkaran untuk kondisi tertentu. Persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kita lihat selanjutnya contoh berikutnya. Contoh 10, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 5,-3 dan menyinggung sumbu Y. Nah, kalau tadi menyinggung suatu garis yang diketahui persamaannya, kalau sekarang contoh yang ke-10 menyinggung sumbu Y. Berdasarkan gambar diketahui, nah ini jari-jarinya, kalau ini pusatnya 5,-3 menyinggung sumbu Y berarti di sini ya, ini menyinggung sumbu Y. Maka R-nya adalah jarak dari 5 ke X sama dengan 0. Ini adalah garis X sama dengan 0. Maka jarak dari pusat ke sumbu Y adalah 5. Nah, ini merupakan jari-jari lingkaran. Jadi, jari-jari lingkarannya sudah tahu, sama dengan 5. Kemudian pusatnya juga sudah tahu, jadi bisa langsung dibuat persamaannya. X min 5 kuadrat ditambah Y dikurang min 3. Jadi, Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. 25 dari mana? Dari 5 kuadrat. Ya, selanjutnya contoh yang ke-11. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,1 dan menyinggung garis 2x plus 3y plus 4. Nah, ini sama dengan contoh yang nomor 8. Hanya tadi di contoh yang nomor 8 pusatnya di 0,0. Nah, untuk nomor 11 ini pusatnya di titik 2,1 ya. Jadi ini adalah x1-nya dan ini adalah y1-nya. Kemudian 3 ini adalah A. Oh, ini 4 ini adalah A. Kemudian 3 ini adalah B dan 4 ini adalah C-nya. Jadi, di sini 4 kali 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 per akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan nilai mutlak dari 8 ditambah 3 itu 11 ditambah 4 jadi 15 per akar 25. 15 per 5 sama dengan 3. Nah, R-nya sama dengan 3 berarti R kuadratnya sama dengan 9. X dikurangi 2 ditambah Y dikurangi 1 sama dengan 9. Ya, ini untuk pusatnya di 2,1. Ini menggunakan rumus yang sama dengan di contoh nomor 8 ya. Sama dengan di contoh nomor 8. Selanjutnya contoh yang ke-12, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 0,4, 1,3 dan 1,-1. Nah, ini kita tidak tahu R-nya, juga tidak tahu pusatnya. Kita misalkan dulu persamaan lingkaran tersebut adalah ini persamaan umumnya ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B plus C sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai A, B, dan C. Nah, 0,4 pada lingkaran, 1,3 pada lingkaran, kemudian 1,-1 juga terletak pada lingkaran. Sehingga kita inputkan, ini berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti 0 kuadrat plus 4 kuadrat ditambah A-nya kita tidak tahu dan B-nya kita tidak tahu karena pusatnya kita tidak tahu. X-nya 0, Y-nya 4 ditambah C-nya juga kita tidak tahu karena tidak tahu A-nya, B-nya dan R-nya tidak tahu. Sehingga di sini tinggallah 4B ditambah C sama dengan min 16. Begitu juga kita lakukan hal yang sama untuk titik 1,3 dan 1,-1. Kita inputkan nilai X dan Y-nya ke persamaan umum lingkaran ini. Kita dapatkan A ditambah 3B ditambah C sama dengan min 10. A min B plus C sama dengan min 2. Kita bisa eliminasikan persamaan 2 dan 3 ya. Sehingga didapatkan B sama dengan min 2. Kemudian kita bisa substitusi ke persamaan 1 sehingga kita bisa mendapatkan nilai C sama dengan min 8. Kemudian setelah mendapatkan nilai B dan C,
kita substitusikan ke persamaan yang kedua, kita juga bisa mendapatkan nilai A. Nah, untuk titik pusatnya, karena A-nya kita sudah tahu, B-nya sudah tahu, berarti kita bisa mendapatkan A kecil, B kecil, begitu juga dengan R, ya. Nah, di sini A besarnya adalah 4, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah min 8. B-nya min 2 ya, C-nya min 8. Nah, ini adalah persamaan umum lingkaran. Karena tidak ditanyakan pusat dan jari-jarinya ya, tapi yang ditanyakan adalah persamaan umumnya. Nah, ini adalah rangkumannya. Kemudian ini adalah latihan soal. Nah, kita akan kerjakan sama-sama latihan soalnya. Oke? Selanjutnya berikut ini adalah latihan soal-soal tentang persamaan lingkaran. Soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 4 akar 5. Nah, ini yang pertama ini, yang A, jawabannya adalah persamaan lingkarannya, masih ingat persamaan umumnya adalah kalau yang berpusat di 0,0, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, sedangkan di sini diketahui R-nya adalah 4 akar 5. Sehingga persamaan umumnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 akar 5 dikuadratkan. Sehingga x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 dikuadratkan sama dengan 16. Akar 5 dikuadratkan sama dengan 5. Jadi 16 kali 5. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 kali 5. 10 kali 5, 50. 6 kali 5, 30. 50 ditambah 30 jadi 80. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang A. Kemudian, jawaban yang B. Ya. Berpusat di M-3,6 dan berjari-jari 2 akar 7. Nah, ini persamaan umumnya masih ingat? Jadi, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. X min A, A-nya adalah min 3, berarti X dikurang min 3 kuadrat ditambah Y dikurang 6 dikuadratkan, R-nya adalah 2 akar 7 dikuadratkan. Ya. Ini jadi X plus 3 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 2 dikuadratkan 4, akar 7 dikuadratkan 7. Jadi, X plus 3 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 7 kali 4 adalah 28. Nah, ini adalah persamaannya. Atau bisa juga kalau kita mau kita uraikan lagi menjadi X plus 3 kuadrat. Atau kita cari dulu A besarnya. Kita tahu A besar itu adalah apa? A besar itu adalah min 2 A kecil. Kemudian B besar itu adalah min 2 kali B kecil. Kemudian C itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Ya. Nah, kita tahu dari soal tadi di atas ya. Ini A kecilnya min 3 dan B kecilnya 6, kemudian R-nya 2 akar 7. Berarti A besarnya itu adalah min 2 kali A-nya adalah min 3. Kemudian B-nya min 2 kali B kecilnya adalah 6. Nah, sehingga C-nya sama dengan A kecilnya min 3 kuadrat ditambah B-nya 6 kuadrat dikurang R-nya 2 akar 7 kuadrat ya. Bisa juga kita nyatakan bentuk persamaan umumnya ini yang pertama ya.
kalau kita mau kasih stabilo. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau dinyatakan dalam bentuk ini, kalau kita mau uraikan, jadi A besarnya itu sama dengan min 2 kali min 6, jadi min 2 kali min 3 jadi plus 6, positif 6. B-nya min 2 kali 6 jadi negatif 12. C-nya sama dengan min 3 kuadrat 9 ditambah 36 dikurang 28 ya. Tadi ini 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi C-nya sama dengan 36 ditambah 9 itu sama dengan 45. 45 dikurang 28. C-nya sama dengan 5, 6, 7, 8, 7, 3 dikurangi 2, 1. Jadi C-nya sama dengan 17. Sehingga persamaan umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. A-nya positif ya. Ditambah 6X dikurang karena B-nya negatif. 12. Y ditambah C-nya adalah 17. Sama dengan R kuadrat. R kuadratnya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah ini. Karena R-nya sudah masuk ke sini. R-nya sudah masuk ke 17. Nah ini adalah persamaan umum yang kedua. Nah kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 20. Nah, ini yang ditanyakan adalah pusatnya. Nah, pusat dan jari-jari. Pusat itu berarti A, B. Nah, kita lihat X min 1 berarti ditambah Y plus 3 kuadrat. Berarti X dikurang A, ya kan? X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini persamaan umumnya. Sedangkan di sini adalah X min 1. Berarti X berarti A kecilnya itu adalah 1. Berarti A kecilnya adalah 1. Kemudian B kecilnya adalah min 3. Ya. Karena Y dikurang min 3 jadi plus 3. Ya, kenapa min 3? Y dikurang min 3 jadi Y plus 3. Jadi B-nya sama dengan min 3. Jadi kalau kita mau lihat ini lawannya, kalau di sini 1, di sini negatif 1, di sini 1. Kalau di sini positif 3, di sini negatif 3 gitu. Ya. Nah, R kuadratnya sama dengan 20. Berarti pusatnya adalah 1, min 3. Ini pusatnya. Dan R-nya adalah akar 20. Kemudian yang B. Yang B, ini kalau kita sederhanakan lagi nggak bisa ya. Ini bisa dibagi 4, tapi 3 ini jadi pecahan jadinya. Kalau mau dibagi 4. Tapi karena bentuk umumnya ini X kuadrat dan Y kuadratnya tidak mempunyai koefisien, jadi kita semuanya bagi 4 ya. Kalau kita bagi 4 semua, jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 3Y dikurang 3/4 sama dengan 0. Jadi A itu sama dengan min setengah kali A. Berarti A kecil adalah min setengah kali A-nya itu adalah min 2, koefisien dari X. Berarti A kecilnya adalah positif 1. Kemudian B kecil sama dengan min setengah kali B besar. Berarti B kecil itu sama dengan min setengah kali 3. B kecil sama dengan min 1,5. Nah, kemudian satu lagi R-nya.
R itu kita dapatkan dari sini ya, dari nilai C. C-nya sama dengan min 3/4. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. C-nya 3/4 dikurang. Nah, ini dikurang C ya. Di sini dikurang C. C-nya saya belum ganti angka dulu biar nggak bingung ya. Dikurang C. Nah. Sedangkan nilai C-nya negatif 3/4. Nilai C-nya adalah negatif 3/4. Berarti R kuadrat sama dengan ini 3/4 ini saya hapus dulu juga ya supaya nggak bingung. Nah, C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. R kuadrat sama dengan A-nya adalah 1 ya. 1 kuadrat ditambah B-nya adalah min 1,5 atau min 3/2 dikuadratkan dikurang C. Nah, nilai C-nya itu sama dengan min 3/4 dikurang min 3/4. Jadi R kuadrat sama dengan 1 ditambah 9/4 ditambah 3/4. Ini satunya saya ubah menjadi 4/4 ya. R kuadrat sama dengan 4/4 ditambah 9/4 ditambah 3/4. Maka R kuadrat sama dengan 4 tambah 9, 13 ditambah 3 jadi 16/4. 16/4 itu adalah 4. Maka R-nya sama dengan 2. Kita ambil yang positif karena R itu adalah berupa jarak selalu positif. Sehingga pusatnya itu adalah 1, min 3/2 atau min 1,5 sama saja ya. Dengan R-nya itu sama dengan 2. Nah, ini adalah soal latihan yang kedua. Kemudian soal yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik A min 5,12. Berarti kita pakai rumus jarak dari 0 ke min 5,12. Itu untuk R-nya ya.